Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Della. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai cairan ketuban yang merembes atau ketuban pecah. Mungkin buat teman-teman ada yang sedang mengalami saat ini, atau mungkin sedang mencari tahu informasi mengenai ketuban yang pecah atau merembes. Nah, tapi sebelum kalian menyimak video ini sampai habis, jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya dulu supaya kalian gak ketinggalan video terbaru di setiap minggunya. Dan ya, langsung aja kita bahas. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan lebih detail mengenai cairan ketuban yang merembes atau yang pecah, seperti apa ciri-cirinya, kemudian bisa lahiran normal atau enggak, bahayanya seperti apa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai cairan ketuban itu apa dan fungsinya seperti apa. BTW, sorry banget kalau misalnya kalian ngedengar suara berisik, itu karena ada pembangunan di rumah ini, jadi mohon maaf kalau kalian terganggu dengan suaranya. Nah, kembali lagi mengenai cairan ketuban. Jadi cairan ketuban merupakan cairan yang mengelilingi janin selama kehamilan. Nah, pada saat kehamilan terdapat selaput ketuban, di dalamnya terdapat cairan ketuban dan juga janin. Nah, fungsi cairan ketuban ini macam-macam untuk janin. Banyak banget fungsinya. Yang pertama, untuk melindungi janin dari benturan atau goncangan. Nah, kemudian fungsi lain dari cairan ketuban adalah untuk mencegah terjadinya infeksi yang mungkin masuk. Ya, jadi karena tertutupi oleh selaput ketuban, terdapat cairan ketuban sehingga bayi terlindungi. Dan yang ketiga adalah memberikan ruang gerak pada janin. Jadi karena ada cairan ketuban di sekitar janin, maka janin lebih bebas bergerak. Kemudian fungsi lainnya adalah suhu di dalam kandungan itu tetap terjaga. Jadi kalian gak usah khawatir bayi di dalam perut kepanasan atau kedinginan, karena sudah ada cairan ketuban yang mengelilingi janin sehingga suhu di dalam kandungan atau di dalam perut lah istilahnya ya, itu tetap terjaga. Nah, itu dia mengenai fungsi cairan ketuban secara umum. Masuk mengenai ketuban yang merembes atau ketuban pecah, umumnya terjadi ketika sudah ada tanda persalinan atau usia kehamilan memang sudah matang dan sudah ada tanda-tanda persalinan. Tetapi pada kondisi lain, ketuban yang pecah atau merembes juga bisa terjadi ketika tidak ada kontraksi atau belum ada tanda-tanda persalinan. Keluarnya air ketuban atau merembesnya air ketuban bisa dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit ya, atau disebut juga sebagai merembes gitu ya istilahnya. Jadi keluar itu dikit-dikit. Lain halnya kalau keluarnya banyak itu memang kerasa. Dan yang dikhawatirkan memang ketika keluar airnya sedikit, itu banyak ibu hamil yang mengira bahwa air yang keluar itu bukan air ketuban, melainkan menganggap bahwa air yang keluar adalah air pipis ya, atau air kencing. Sehingga kadang beberapa kasus tahu-tahu ketika konsul ke bidan air ketubannya sudah sedikit. Untuk membedakan antara air ketuban dan pipis atau air seni sebenarnya cukup mudah. Jadi kalau air ketuban yang pertama, dia itu tidak bisa ditahan pengeluarannya. Beda dengan kalian kalau misalnya kebelet pipis itu masih bisa ditahan. Nah, kalau air ketuban yang merembes atau pecah itu sama sekali tidak bisa ditahan. Terlebih keluarnya itu dari misfi kalian. Beda lain halnya dengan air pipis atau air seni, keluarnya bukan dari misfi ya. Kemudian yang kedua, pengeluarannya itu tidak berbau untuk air ketuban. Dan untuk air pipis, seperti yang kalian tahu pasti baunya tuh ya bau-bau pesing seperti itu. Jadi sangat mudah untuk membedakannya. Kemudian memang ada beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan air ketuban ini merembes atau memang pecah. Yang pertama, pada saat riwayat persalinan sebelumnya pernah melahirkan prematur. Kemudian pernah punya riwayat tindakan operasi di bagian leher rahim. Kemudian selanjutnya hamil anak kembar juga sangat berpengaruh. Kemudian kelainan anatomi pada rahim juga sangat mempengaruhi terjadinya pecah ketuban atau ketuban yang merembes. Lalu faktor gaya hidup juga bisa mempengaruhi terjadinya ketuban yang merembes ini, seperti merokok, kemudian kurang olahraga, atau mungkin kurang gizi, konsumsi makanannya kurang bernutrisi, sehingga bisa menyebabkan terjadinya ketuban merembes. Adapun hal lain yang memang bisa menyebabkan terjadinya ketuban pecah atau merembes antara lain seperti terjadinya trauma fisik atau terjadi benturan, guncangan yang cukup sering sehingga membuat ketuban menjadi pecah, atau jumlah air ketuban yang memang terlalu banyak atau disebut juga polihidramnion. Nah, terus ada nggak sih bahayanya ketika ketuban itu merembes, khususnya buat teman-teman yang ketuban yang merembes sebelum ada tanda-tanda persalinan?
Bahayanya tentu yang pertama, fungsi dari air ketuban yang saya jelaskan di awal video tadi itu akan berkurang karena ya jumlah air ketubannya ikut berkurang. Kemudian yang kedua, bisa membahayakan janinnya. Janin bisa meninggal kemungkinan terburuknya, kemudian juga resiko lahir prematur, dan oksigen ke bayi pun menjadi terhambat. Kemudian ketika air ketuban merembes atau pecah, tentunya ini juga akan bisa menimbulkan infeksi pada ibunya. Jadi ketika selaput ketuban pecah, memungkinkan kuman untuk berpindah ke bagian selaput ketuban, sehingga biasanya ibu yang mengalami infeksi ini akan mengalami tanda-tanda seperti demam, kemudian keluar keputihan yang berbau atau cairan yang berbau dari misfi atau jalan lahir. Nah, kalau misalnya sudah terjadi hal ini, maka harus ke tenaga medis yang terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kemudian ketika ketuban merembes atau pecah, pasti teman-teman akan bertanya apakah bisa melahirkan secara normal atau tidak. Nah, untuk kasus ketuban merembes atau pecah itu tergantung dengan kondisinya. Cairan ketuban merembes atau pecah di saat usia kehamilan 37 minggu. Jadi 37 minggu ini merupakan usia kehamilan yang matang ya teman-teman ya. Ketika ketuban pecah di saat usia kehamilan 37 minggu dan kondisi ibu baik, jumlah air ketuban bagus, kondisi janin bagus, maka akan dilakukan observasi oleh tenaga medis dan diusahakan untuk melahirkan secara normal apabila memang pada saat observasi itu semua dalam kondisi yang bagus. Dan misalnya kalau tidak ada tanda-tanda kontraksi atau tidak ada tanda-tanda persalinan, maka akan dilakukan induksi. Nah, sedangkan jika ketuban pecah atau merembes di bawah usia kehamilan 37 minggu, tentunya pasti akan dilihat juga keadaan janinnya, ibunya, jumlah air ketubannya apakah masih cukup atau tidak, dan berat badan janinnya sudah tercukupi atau belum. Jika memang memungkinkan, maka akan diusahakan untuk melahirkan secara normal. Namun pada umumnya usia kehamilan di bawah 37 minggu, paru-paru janin itu belum matang ya. Jadi dokter atau tenaga medis biasanya akan memberikan obat pematangan paru-paru. Nah, kalau misalnya kondisinya memang memungkinkan, maka akan diusahakan untuk melahirkan secara normal. Tetapi jika sebaliknya, jika tidak memungkinkan, maka pilihan terbaik adalah melahirkan secara sesar. Jadi untuk kondisi air ketuban yang merembes atau pecah, apakah bisa melahirkan normal atau tidak, pada intinya itu tergantung dengan kondisi ibunya dan juga janinnya. Beda kondisinya, beda riwayat penyakitnya, tentu tindakannya pasti akan berbeda. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang lagi hamil, ketika mengalami pengeluaran air baik dalam jumlah yang banyak atau sedikit, sebaiknya langsung datang ke tenaga medis untuk memastikan apakah air ketuban atau bukan. Nanti di tenaga kesehatan, yang pertama kalian akan dilakukan pemeriksaan menggunakan kertas yang akan ditempelkan di bagian misfi kalian untuk memastikan itu air ketuban atau bukan. Nah, yang kedua akan dilakukan USG. Yang pertama yang pastinya adalah untuk memastikan berapa jumlah air ketuban yang keluar, apakah yang keluar itu air ketubannya sudah banyak atau tidak. Kemudian untuk memastikan kondisi janin di dalam kandungan kalian, sehingga memang kondisi air ketuban yang merembes ini tidak bisa disepelekan. Dan ya, mungkin itu aja video saya mengenai pembahasan air ketuban yang merembes atau pecah. Kalau misalnya ada penjelasan yang kurang lengkap atau kurang dimengerti, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, karena memang saya hanya memberikan penjelasan sesuai dengan bidang, dan selengkapnya lebih detail mungkin bukan wewenang saya, lebih ke dokter spesialis kandungan. Dan apabila ada kesalahan kata di video ini, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.